saya akan menyampaikan materi tentang bangun ruang kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 media pembelajaran. Nama saya Cindy Febia Prasela, NPM 1813001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Salam pendidik. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Febia Prasela, mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung, program studi pendidikan matematika semester 4. Sebelumnya mohon maaf, dampak dari wabah virus COVID-19 menyebabkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk semua anggota kelompok menyampaikan materi. Sebab itu, untuk kelancaran tugas mata kuliah media pembelajaran, semua materi akan saya ambil alih. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang bangun ruang kudus, balok, kerucut, dan tabung. Tujuan dari mempelajari media ini adalah yang pertama, diharapkan dapat memahami ciri-ciri dari bangun ruang kudus, balok, kerucut, dan tabung. Yang kedua, diharapkan dapat mencari luas atau volume bangun ruang kubus, balok, kerucut, dan tabung. Dan yang terakhir, diharapkan dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan. Baiklah, materi pertama yaitu tentang kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri kubus. Selanjutnya, kita akan belajar tentang rumus kubus. Rumus volume kubus adalah V sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau V sama dengan sisi pangkat 3. Nah, sekarang kita akan membahas satu contoh soal tentang volume kubus. Soalnya adalah sebuah peti berukuran kubus yang memiliki sisi 14 cm. Hitunglah berapa volume kayu tersebut. Tadi kita sudah belajar tentang volume kubus. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Di soal tadi, sisinya adalah 14 cm. Jadi jawabannya, volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Volume kubus sama dengan 14 cm dikali 14 cm dikali 14 cm sama dengan 2744 cm pangkat 3. Sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Dengan satu ruangan berbentuk ukuran yang berbeda. Balok memiliki ciri-ciri 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 sisi bentuknya sama, dan 8 titik sudut, dan 12 tusuk yang bentuknya sama panjang. Nah, tadi itu adalah ciri-ciri balok. Balok dan kubus memiliki perbedaan. Kalau kubus, semua sisinya itu ukurannya sama, tetapi kalau balok, satu bidang ukurannya itu memiliki ukuran yang berbeda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumus volume balok. Rumus volume balok adalah V sama dengan P kali L kali T atau V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang satu soal tentang volume balok. Soalnya adalah diketahui sebuah akuarium memiliki ukuran dalam seperti balok dengan ukuran berikut: panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Hitunglah volume air di dalam akuarium tersebut. Cermati soal cerita yang barusan saya bacakan. Yang ditanya adalah berapa volume balok tersebut. Nah, rumus balok adalah panjang kali lebar kali tinggi.
volume air sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi, volume sama dengan 50 dikali 40 dikali 30 sama dengan 60.000 cm pangkat 3. Jadi, jawaban soalnya adalah 60.000 cm pangkat 3. Sekarang, kita akan belajar tentang bangun ruang tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua lingkaran yang identik sejajar dan sama panjang, Dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Kedua lingkaran tersebut disebut sebagai alas tabung dan tutup tabung. Sekarang kita akan belajar tentang rumus yang ada di dalam bangun ruang tabung, yaitu salah satunya adalah rumus volume tabung. Rumus volume tabung adalah V sama dengan Pi R kuadrat dikali T. Sekali lagi saya ulangi, rumus volume tabung adalah V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. V itu apa sih? V itu adalah suatu ketetapan di dalam bangun ruang tabung. V itu ada dua, yaitu 3,14 dan 22/7. Kapan kita menggunakan Pi 3,14 atau 22/7? Ketika jari-jari habis dibagi dengan 7, maka kita menggunakan Pi yang 22/7. Tetapi apabila jari-jari tidak habis dibagi 7, maka kita menggunakan Pi 3,14. Nah, udah tahu kan rumus volume tabung? Sekarang kita akan membahas satu contoh soal tentang volume tabung. Soalnya adalah sebuah tabung memiliki jari-jari dan tinggi masing-masing 10 cm dan 30 cm. Lalu, tentukan volume tabung tersebut. Diketahui jari-jari sama dengan 10 cm, tinggi sama dengan 30 cm. Ditanya volume tabung. Rumus volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T sama dengan 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm dikali 30 cm sama dengan 942 cm kubik. Sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang kerucut. Kerucut adalah limas istimewa yang beralasan lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi tegak kerucut tidak beralas segitiga, tetapi beralas bidang miring yang disebut sebagai selimut kerucut. Nah, tadi itu adalah ciri-ciri dari bangun ruang kerucut. Sekarang kita akan belajar tentang rumus yang ada di dalam bangun ruang kerucut, yaitu rumus volume kerucut. Rumus volume kerucut adalah V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu contoh soal tentang bangun ruang kerucut. Soalnya adalah diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari sebesar 3 cm, panjang garis kerucutnya adalah 5 cm, dan tingginya adalah 4 cm. Tentukan volume kerucut tersebut. Rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Pi sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 3 dikali 3 dikali 4 sama dengan 3.768 cm kubik. Sekian pembahasan materi